Ada 5 warna dalam luka: hitam, kuning, kuning hijau, merah, dan pink. Prof. David C. yang sulit kita mudahkan. Berjumpa lagi dengan Prof. David. Untuk para sobat, Prof. David semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Setelah kita membahas pada tayangan sebelumnya terkait dengan apa itu luka dan problem-problem apa yang ditemukan pada luka, kali ini pada episode ketiga kita akan membahas warna-warna pada luka. Warna ini penting sebagai bagian dari strategi penanganan. Kita akan tahu bahwa kita bergerak ke arah kesembuhan atau tetap berada pada area keburukan. Ada 5 warna dalam luka, yaitu hitam, kuning, kuning hijau, merah, dan pink. Hitam mewakili gambaran tentang kondisi nekrotik pada luka. Kuning juga menggambarkan tentang kondisi nekrotik. Kita sebut secara spesifik itu adalah SLAF. Kemudian kuning hijau adalah interpretasi dari kondisi infeksi pada luka. Dan merah adalah gambaran granulasi pada luka, dan pink adalah epitel. Dan kesemuanya itu adalah menggambarkan kondisi luka, tampilan luka yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas satu persatu. Warna hitam, interpretasinya adalah itu adalah suatu kondisi jaringan nekrotik atau jaringan mati yang bisa disebabkan oleh tidak tervaskularisasinya area tersebut sehingga mati dan hitam. Itu adalah kondisi yang terburuk, yang terberat dari perjalanan luka menuju kesembuhan. Kemudian interpretasi kedua adalah warna kuning. Kuning adalah juga nekrotik yang disebut SLAF. Dan ini adalah bagian terpanjang dari perjalanan luka. Jadi biasanya luka dalam perawatan, kondisi tampilan yang tampak adalah kuning yang paling sering kita temukan. Kemudian kuning hijau adalah interpretasi dari kondisi infeksi. Nah, tentunya ini akan menjadi perhatian kita bahwa kondisi luka tersebut ada ancaman terkait infeksi yang mungkin akan mengganggu penyembuhan luka. Interpretasi berikutnya adalah warna merah. Warna merah adalah granulasi. Dan ini sebenarnya suatu kondisi yang sudah mendekati dekat dengan kesembuhan, tinggal menunggu epitel. Namun dalam prakteknya seringkali merah itu sangat mengkhawatirkan dan diinterpretasikan oleh pasien kondisinya ini masih buruk, masih berat. Padahal dari rangkaian perjalanan suatu kesembuhan luka, merah adalah sudah mengantarkan kondisi mendekati kesembuhan. Kemudian muncul warna pink yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi pink adalah interpretasi dari epitel. Jadi kalau warna pink sudah muncul, itu berita bagus bahwa epitel telah berjalan menutupi luka, kesembuhan sudah diambang pintu. Jadi epitel adalah mewakili luka telah sembuh secara sederhana. Para sobat Prof. David mungkin bertanya, apa kepentingan mengenal warna pada luka? Dan saya akan membahas kaitannya tindakan perawatan luka terkait dengan warna-warna yang ada.
Jadi warna hitam itu adalah interpretasi nekrotik. Jadi jaringan nekrotik itu harus dibuang. Karena supaya penyembuhan dapat berjalan, jaringan nekrotik tidak boleh ada di luka. Jadi harus dibersihkan. Nah, tindakan yang bisa dilakukan adalah debris demam. Debris demam adalah upaya membersihkan dari jaringan mati dari luka. Kemudian kuning. Kuning juga interpretasi jaringan nekrotik yang kita sebut SLAV. Jadi sama dengan yang hitam adalah dibersihkan, dibuang, di debris demam. Jadi hitam dan kuning tindakannya, interpretasi atau solusinya adalah dibuang atau debris demam. Kemudian kuning hijau adalah infeksi, bakterial problem. Sehingga upaya yang bisa dilakukan adalah memberikan antibakterial. Yang sangat populer antibakterial yang dipakai pada perawatan luka modern adalah silver. Kemudian merah. Merah adalah granulasi. Biasanya problemnya hanya eksudat yang sedikit berlebih. Itu bisa diatasi dengan absorben supaya terbentuknya kondisi moist atau lembab. Nah, itu akan kita bahas pada tayangan episode keempat terkait dengan kelembapan pada luka. Yang terakhir adalah warna pink. Warna pink menunjukkan luka telah sembuh secara sederhana. Sehingga tinggal dipelihara dalam kondisi moist, dari sembuh secara sederhana mencapai sembuh secara menetap. Itu sudah memberi gambaran yang melegakan bahwa perjalanan proses perawatan luka telah usai begitu kita temukan warna pink pada luka. Kemudian apa manfaat lain terkait dengan mengenal luka? Ini penting untuk komunikasi, informasi, dan edukasi bagaimana hubungan yang merawat luka dengan pasien atau keluarganya. Ini sangat penting. Karena pasien akan diberi pemahaman dengan mengenal warna-warna hitam, kuning, hijau, merah, dan pink, akan tahu bahwa kondisi pasien tersebut dalam kondisi yang sudah menuju kesembuhan atau masih kondisi yang kurang baik. Nah, ini menjadi bagian penting dalam KIE, dalam interaksi hubungan antara petugas kesehatan dengan pasiennya. Kemudian pengawalan ini merupakan rentang dari hitam yang mewakili kondisi terburuk dan pink yang kita nantikan bahwa ini adalah kesembuhan. Jadi terus manfaat yang lain, komunikasi yang bisa dibangun. Jadi suatu saat ada pasien sebagai ilustrasi dari luar pulau, jadi belum sempat kontrol, mengalami suatu luka kronis yang mestinya secara berkala kontrol tapi belum bisa. Jadi dengan komunikasi lewat online atau telepon, kita cukup menanyakan, coba sampaikan kepada saya kondisi lukanya warna apa sekarang. Mungkin dengan bantuan tenaga medis yang ada di sana. Jadi balutannya dibuka. Begitu dia bilang warnanya hitam, kita udah langsung tahu bahwa ini problem nekrotik harus diselesaikan dengan pembersihan luka dengan debris demam. Atau bisa pas dibuka bilangnya warnanya pink, Dok. Wah, kita bilang alhamdulillah Ibu sudah sembuh. Jadi nanti kapan-kapan saja bisa kontrol ke sini untuk evaluasi. Jadi pink adalah suatu warna yang ditunggu. Demikian para sobat Prof. David, semoga apa yang disampaikan memberi manfaat, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan nantikan tayangan berikutnya pada episode keempat, yaitu konsep lembab atau moist pada perawatan luka. Sampai berjumpa pada tayangan berikutnya dengan
Prof. David C.